Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen semester pendek pada mata kuliah PTI, yakni Bapak Dias, dan para teman-teman yang menonton video saya ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Said Maulana Ilham dari Teknik Informatika dengan NIM 2155201127. Ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas semester pendek pada mata kuliah pengantar Teknologi Informasi pada tahun ajaran 2023-2024. Langsung saja, soalnya sudah diberikan oleh Pak Dias. Oke, langsung saja. Di sini ada konsep dasar, kemudian ada fungsi hardware, kemudian ada fungsi software, kemudian ada pemanfaatan komputer. Poin kelima ada strategi dasar pemanfaatan komputer. Poin keenam ada peranan sistem informasi dalam bisnis. Langsung saja kita ke konsep dasar. Konsep dasar dan sejarah teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, teknologia, yang berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematik. Sedangkan teknis sebagai dasar kata teknologi artinya skill, sains atau keahlian, keterampilan, ilmu. Kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu texere, yang mempunyai arti menyusun atau membangun. Oleh karena itu, istilah teknologi tidak hanya terbatas pada makna penggunaan alat-alat atau mesin yang canggih saja, akan tetapi maknanya lebih luas. Kemudian di sini ada sejarah perkembangan komputer. Yang pertama itu ada zaman prakomputer sebelum abad ke-17. Perkembangan konsep komputer dimulai jauh sebelum komputer modern. Alat perhitungan sederhana seperti abakus telah digunakan sejak zaman kuno. Kemudian kita beranjak pada abad ke-17 hingga ke abad ke-19. Pada abad ke-17, Blaise Pascal dan Gottfried Wilhelm Leibniz menciptakan mesin penghitung mekanis pertama. Pada abad ke-19, Charles Babbage mengembangkan konsep mesin analitik yang dianggap sebagai desain komputer pertama. Kemudian, kita menginjak ke zaman mesin hitung mekanis pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, mesin hitung mekanis seperti mesin tabulasi Hollerith digunakan untuk tujuan pengolahan data, terutama dalam sensus. Kemudian kita ke era yang lumayan agak canggih lah ini, perkembangan elektronika. Kita tahun 1930-an sampai 1940-an. Penemuan transistor dan tabung vakum membawa era komputer elektronik, ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, yang mulai beroperasi pada tahun 1946, dianggap sebagai komputer pertama yang sepenuhnya elektronik. Lanjut kita ke era generasi pertama. Era komputer generasi pertama hingga kelima, yakni dari 1950-an sampai sekarang. Perkembangan komputer berlanjut dengan generasi-generasi yang baru mencakup penggunaan chip-chip terpadu, mikroprosesor, dan teknologi semikonduktor. Komputer-komputer saat ini memiliki ukuran lebih kecil, kinerja yang lebih tinggi, dan dapat diakses oleh banyak orang. Kemudian, era internet dan komputer terdiskusi dari tahun 1990-an sampai sekarang. Internet memainkan peran kunci dalam menghubungkan komputer di seluruh dunia. Komputasi terdistribusi, awan komputasi, dan teknologi jaringan jadi tren utama dalam perkembangan komputer modern. Di sini ada jenis dan fungsi hardware atau poin kedua. Kita dari pengertiannya dulu ya. Pengertian hardware adalah sebuah jenis komponen pada sebuah perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat, bisa disentuh, dan bisa dirasakan. Adapun fungsi utama hardware untuk memberikan dukungan sebagai fungsi utama komputer seperti input, pemrosesan, output, penyimpanan sekunder, dan komunikasi. Di sini ada fungsinya nih. Yang pertama, menerima input. Peran pertama hardware yaitu sebagai penerima input yang diberikan oleh pengguna perangkat atau user. Misalnya, ketika kamu menyalakan CPU dengan menekan tombol on untuk menghidupkan komputer. Kemudian yang kedua, memberikan output. Peran penting lainnya dari hardware adalah untuk memberikan serangkaian fungsi atau output yang dibutuhkan oleh pengguna perangkat setelah menerima input.
output nantinya akan diberikan baik kepada user maupun kepada serangkaian software yang saling terintegrasi. Next. Sini kita masuk fungsi hardware, masih fungsinya. Yang ketiga, tempat menyimpan informasi dan data. Pernahkah perangkat komputer umum mengalami error saat komponen hardware rusak? Nah, hal ini disebabkan karena hardware juga berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi dan data seperti CD card dan RAM. Ketika komponen itu rusak, maka salah satu akibatnya perangkatmu tidak akan membaca data dan tidak beroperasi dengan baik. Biasanya blue screen itu, dia nggak kebaca harddisknya. Lanjut, di sini yang keempat ada mengolah informasi dan data. Selain berfungsi sebagai tempat menyimpan data dan informasi, hardware juga berfungsi sebagai tempat mengolah data dan informasi tersebut agar dibaca di layar komputer. Oke, di sini ada jenis hardware. Yang pertama ada hardware input untuk menerima data mentah. Yang kedua ada hardware pemrosesan untuk memproses instruksi data mentah menjadi informasi. Yang ketiga ada hardware output untuk menyebarkan data dan informasi. Yang keempat ada hardware penyimpanan untuk menyimpan data dan informasi. Di sini kita bisa lihat nih di gambar ini, saya cantumkan dari Dewa Web. Nah, hardware input itu dia ada contoh juga kan, ada mouse, mikrofon, keyboard, webcam. Berarti dia proses input kan. Yang kedua ada hardware pemrosesan. Nah, sini ada unit control, unit aritmatika dan logika, register dan cache. Di sini ada hardware output, intinya yang output yang keluaran lah, kayak speaker kan. Di sini ada nih headphone, earphone, printer, terminal, printer 3D atau speaker ya bisa. Terus di sini ada hardware penyimpanan RAM, ROM, hard disk, flash disk, solid state disk, drive. Nah, itu dia ada 4 jenis hardware. Oke. Lanjut yang ketiga, jenis dan fungsi. Tadi kan kita udah bahas nih hardware. Sekarang ada jenis dan fungsi software. Kita dari penjelasannya dulu ya. Software atau perangkat lunak bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Dengan kata lain, software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik. Nah, penjelasan lebih lanjut, pengertian software adalah perangkat lunak berisi data yang diprogram atau disimpan dengan fungsi-fungsi tertentu. Nah, di sini ada fungsinya nih. Fungsi software itu sebagai pelengkap komputer agar dapat dioperasikan dengan baik oleh perintah-perintah tertentu. Yang kedua, mengontrol hardware yang ada pada komputer sehingga dapat digunakan dan bekerja dengan baik. Sesuai yang hardware tadi kan saling terintegrasi ya. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Yang keempat, menjadi penerjemah perintah software ke dalam bahasa mesin supaya hardware bisa menerimanya dengan baik. Yang kelima, mengidentifikasi program di dalam komputer. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis software. Yang pertama ada operating system, yang kedua ada program language, yang ketiga ada program aplikasi. Di sini saya bisa lihat nih contohnya operating system, contohnya ada Windows, Unix, OS lah, macOS, Linux kan. Di program language-nya dia yang seperti kita sudah pelajari di mata kuliah pemrograman, itu ada HTML, Java, PHP, bahasa C, banyaklah dan yang lainnya. Kemudian di program aplikasi seperti Microsoft Office, terus Excel, PowerSheet, banyaklah kayak aplikasi-aplikasi lain, aplikasi perekam kayak gini kan, dia masuk juga kayak Zoom gitu kan. Nah, di sini saya jelaskan dulu operating system atau salah satu jenis software adalah operating system. Perangkat lunak ini berfungsi mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. OS juga membantu menerjemahkan aktivitas dengan mengelola proses yang diperintah pengguna lalu disebarkan ke CPU sehingga perintah tersebut dapat dijalankan dengan benar. Nah, ini contohnya ada. Kemudian yang kedua ada program language atau bahasa pemrograman kan. Jenis software ini bahasa yang digunakan untuk menulis program. Kita menuliskan kode-kode yang menerjemahkan bahasa komputer gitu. Kita harus mengerti bahasa komputer gitu kan. Kita menuliskan kode biasa disebut dengan codingan gitu kan. Nah, contoh software ini banyak, kayak ada bahasa pemrograman itu HTML, Java, PHP, bahasa C, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada program aplikasi. Program aplikasi ini umum kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari kan. Kayak misalnya kita nih aplikasi Zoom, Microsoft Office, terus kayak misalnya WhatsApp ada tuh yang buat PC atau desktop lah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian masuk ke poin 4. Di sini ada pemanfaatan komputer. Contoh pemanfaatan komputer untuk berkomunikasi. Yang pertama ada email.
Kita jelaskan dulu satu persatu ya. Email. Komputer memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan elektronik melalui email. Ini adalah salah satu metode komunikasi tertua di dunia maya dan masih menjadi alat utama untuk berkomunikasi di berbagai tingkatan, mulai dari komunikasi personal hingga bisnis. Email ini sangat umum lah, biasa digunakan lah. Kemudian ada percakapan online atau chatting. Komputer mendukung percakapan online melalui aplikasi pesan instan dan platform obrolan. Pengguna dapat berkomunikasi secara rutin dengan orang-orang di seluruh dunia melalui teks, suara, dan video. Apa contohnya? Contohnya WhatsApp, Messenger, kan. Kemudian yang ketiga adalah video konferensi. Komputer memfasilitasi pertemuan virtual melalui platform video konferensi. Ini memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan kerja, klien, atau mitra bisnis tanpa harus berada di lokasi yang sama. Contohnya itu kayak Zoom, Google Meet gitu kan. Waktu zaman COVID kan sering digunakan karena kan tidak boleh bertatap muka gitu kan. Kemudian di sini yang keempat ada sosial media. Ya seperti yang kalian tahu aja di zaman milenial kan, sosial media kayak komputer digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain melalui platform sosial media kayak Facebook, Twitter, Instagram gitu kan, dan banyak yang lainnya lah. Pengguna juga dapat berbagai pemikiran, gambar, dan video serta berpartisipasi dalam diskusi online dalam hal yang baik ya. Selanjutnya di sini ada jenis jaringan. Jenis jaringan kan kalau kita udah memanfaatkan komputer kan kita harus mengetahui juga jenis jaringan yang kita pakai gitu kan. Di sini ada LAN atau Local Area Network. Jaringan lokal digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat dalam area geografis yang terbatas, seperti kantor atau ruang kelas. LAN memungkinkan berbagai file, printer, dan sumber daya lainnya. Nah, selanjutnya ada WAN, Wide Area Network. Jaringan luas melibatkan koneksi antara LAN yang terletak pada lokasi yang berjauhan. Biasanya melibatkan koneksi internet. Ini memungkinkan organisasi untuk berkomunikasi dan berbagi informasi di seluruh wilayah atau bahkan di seluruh dunia. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan metropolitan mencakup area geografis yang lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. Jadi dia mid-range lah, sedang. Ini dapat mencakup kota atau wilayah metropolitan tertentu. Di sini ada internet, jangan sampai tertukar ya antara internet dengan intranet. Yang keempat, internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Ini memungkinkan akses ke informasi, komunikasi global, dan berbagai layanan online. Yang kelima ada intranet. Intranet adalah jaringan internal yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk berbagi informasi dan sumber daya di dalam batas organisasi. Ini dapat mencakup situs web internal, sistem berbagi file, atau alat kolaborasi. Yang keenam ada PAN, Personal Area Network. Jaringan area personal adalah jaringan yang lebih kecil terdiri dari perangkat pribadi kayak komputer, tablet, smartphone yang terhubung secara nirkabel. Pokoknya yang kita gadget lah. Gitu. Yang ketujuh ada VPN, Virtual Private Network. VPN menggunakan jaringan publik seperti internet untuk membuat koneksi pribadi dan aman. Ini umumnya digunakan untuk mengakses sumber daya jaringan dari lokasi yang jauh secara aman. Biasanya kayak misalnya situs-situs kayak kita mau nonton bola nih, kadang kan suka diblokkan sama ininya Kominfo. Kita bisa tuh pakai VPN agar terbuka karena dia VPN itu dia menggunakan jaringan luar negeri ya. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke poin 5. Di sini ada pemanfaatan teknologi. Saya hanya sampling aja bidangnya. Di sini ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, sama bidang bisnis dan keuangan. Dari bidang kesehatan, pemanfaatan teknologinya itu di rumah sakit sudah mulai sih menggunakan sistem informasi rumah sakit atau SIRS untuk manajemen rekam medis, penjadwalan pasien, dan pengelolaan persediaan obat. Biasanya di tiap rumah sakit sudah ada tuh aplikasi-aplikasi gitu yang kayak gitu yang sistem informasi lah untuk manajemen rekam medis, penjadwalan pasien gitu kan, misalnya temu dokter biasanya gitu. Kemudian yang kedua ada teknologi pencitraan medis seperti MRI dan CT scan untuk diagnosis. Nah biasanya gak ada tuh pakai Blu-ray gitu kan atau apalah, saya nggak tahu, lupa namanya, buat scan kepala kita nih, misalnya pusing aja bisa bermasalah, bisa di scan nih bermasalah apa enggaknya kan. Yang ketiga ada aplikasi kesehatan mobile untuk pemantauan kesehatan pribadi dan konsultasi. Ya suka ada tuh, kita bisa namanya konsultasi online gitu kan. Kayak di sini ada yang kedua ada bidang pendidikan nih. Bidang pendidikan biasanya
udah banyak sih kita menggunakan LMS, sistem manajemen pembelajaran, kan, untuk menyediakan materi pembelajaran online dan pelacakan kemajuan siswa. Kalau kayak di UNT ada tuh kayak misalnya apa namanya, LMS itu apa namanya sih? Oke, saya lihat dulu ya. Kalau di UNT itu hmm, oh PJJ ya, di UNT itu PJJ untuk LMS ya kan. Jadi dosen bisa mantau itu kan. Kemudian ada e-book dan sumber belajar digital. Sekarang kan udah zaman perpustakaan digital tuh kan. Terus kemudian ada simulasi dan perangkat lunak pembelajaran interaktif. Nah, sekarang bisa tuh buku-buku bisa di scan, jadi gambarnya bisa hidup gitu di buku-buku. Kayak buku SD kan banyak gambarnya kan, kita scan jadi gambarnya bisa hidup gitu, bisa 3D gitu, atau 2D. Kemudian ya di sini ada bisnis dan keuangan. Pemanfaatan teknologinya banyak ini, sistem pemesanan online untuk hotel, tiket pesawat, dan objek wisata kayak Traveloka gitu kan. Kemudian ada aplikasi pemandu wisata dan peta digital, sekarang udah canggih lah. Sekarang udah ada peta digital, mau kemana tinggal klik kan, mau kemana tinggal cari gitu. Kemudian di sini ada sistem manajemen reservasi dan kehadiran. Ya, biasanya di website sudah ada tuh sistem manajemen reservasi, kita booking jam berapa, hadir jam berapa, check in check out jam berapa gitu kan. Oke, next. Ini masih poin kelima, yakni masih strategi pemanfaatan komputer. Yang pertama ada pengumpulan dan manajemen data. Pastikan kita menggunakan database untuk menyimpan dan mengelola data agar efisien. Dan kemudian penerapan teknik big data untuk analisis data skala besar. Kemudian ada aplikasi dan sistem terintegrasi. Penjelasannya mengembangkan dan menggunakan aplikasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan sistem berbeda agar dapat saling berkomunikasi dan berbagi data. Lanjut yang ketiga, keamanan informasi. Penjelasannya menerapkan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data dan firewall. Kita harus dong, kalau misalnya kita memanfaatkan komputer, kita harus ada strateginya nih, apa aja. Masa kita diserang diam aja kan? Makanya kita meningkatkan keamanan lah dengan seperti enkripsi data dan firewall. Kemudian ada melakukan pelatihan keamanan informasi bagi pengguna dan administrator. Kemudian poin keempat, mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi khusus. Nah, di sini membangun perangkat lunak dan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik industri atau organisasi. Biasanya yang sering digunakan apa nih di organisasi atau di pabrik-pabrik industri. Kemudian mengadopsi metode pengembangan perangkat lunak yang efisien seperti Agile dan DevOps. Nah, di sini ada poin 5-nya, ada teknologi cloud, komputasi awan misalnya. Mengadopsi teknologi cloud untuk menyimpan data, skalibilitas, dan fleksibilitas. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita simpannya di cloud, kita bisa buka sama kita punya akunnya. Kemudian ada manfaatkan layanan cloud untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan akses dari berbagai lokasi, seperti saya bilang tadi. Kemudian poin ke-6, inovasi dan adopsi teknologi terbaru. Penjelasannya melibatkan tim riset dan pengembangan untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Kedua, mencari dan mengadopsi teknologi inovatif yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Jadi setelah misalnya sudah ada teknologi, kita kembangkan, terus kita bandingkan dengan teknologi yang lain, apakah teknologi yang kita punya ini kompetitif atau tidak gitu kan. Intinya terus berinovasi aja setiap tahunnya gitu kan. Oke, masuk ke poin 6, peranan sistem informasi dalam bisnis. Sangat penting. Pertama ada pengelolaan data. Penjelasannya pendataan dan penyimpanan. Sistem informasi membantu dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data bisnis. Ini mencakup informasi pelanggan, inventaris, transaksi keuangan, dan berbagai data lainnya. Kemudian ada integrasi data. Sistem informasi mengintegrasikan data dari berbagai departemen dan fungsi bisnis, memastikan konsistensi dan aksesibilitas data yang lebih baik. Ini dong, pasti kita kan mengelola data tuh kan dalam dunia bisnis. Jadi data-data customer tuh pasti ada di kita gitu kan. Kemudian integrasinya di berbagai departemen dan fungsi bisnisnya pasti dong kita ada integrasi dengan mereka kan, untuk memastikan konsistensi dan aksesibilitas. Kayak misalnya orang mau booking, kalau kita nggak punya data kan, tiba-tiba mereka membatalkan. Kalau kita punya data, kita tahu nih, gitu kan. Kemudian ada proses transaksi. Sistem informasinya mendukung pemrosesan transaksi sehari-hari seperti penjualan, pembelian, dan penerimaan pembayaran. Dengan otomatisasi proses ini, bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. 3. Manajemen persediaan dan rantai pasok.
SI atau sistem informasi membantu dalam memantau dan mengelola persediaan. Ini termasuk pemantauan level stok, pemilihan masuk, dan perencanaan rantai pasok untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Contohnya banyak sih kayak sistem inventory itu kan. Jadi suka ada, kita kan suka memanage nih barang masuk, barang keluar gitu kan, LIFO kan. Di sini ada yang keempat, pemasaran dan hubungan pelanggan. Nah, sistem informasi Customer Relationship Management atau CRM membantu dalam memahami dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Poin kelima, mengambil keputusan. Sistem informasi menjadikan informasi yang relevan dan akurat kepada manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Ini melibatkan laporan keuangan, analisis kerja, dan pikiran bisnis. Kedua, sistem pendukung keputusan DSS dan sistem informasi eksekutif AIS membantu manajer dalam menganalisis data dan membuat keputusan lebih baik. Biasanya untuk penganggaran RAPBS biasanya ditentukan apa saja nih yang lebih urgent untuk keputusannya. Kemudian yang keenam, pengembangan produk dan inovasi. Sistem informasi memungkinkan proses penelitian dan pengembangan produk ini melibatkan pengumpulan data pasar, umpan balik pelanggan, dan analisis industri untuk membantu inovasi produk. Ya dong, pasti kita kan ingin berinovasi produk, kita kembangkan terus produknya kan. Oke, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.